Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur.
Apa kaitan Natal dengan mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Simak ya sampai habis. Ini menarik banget, karena berkaitan dengan gaya hidup mantan Raja Yogyakarta ke-9, sekaligus mantan Wakil Presiden Indonesia kedua. Sebagai raja, beliau saat itu suka belusukan dan meninggalkan sifat-sifat feodal dan gak segan keluar masuk pedesaan hingga Gunung Kidul dan Kulon Progo. Ada peristiwa unik saat Sri Sultan belusukan sendirian di desa Nggodean. Mobilnya dihentikan oleh seorang perempuan penjual beras yang sudah sepuh. Dia pun menghentikan mobilnya ke pinggir dan segera turun. Belum sempat mengeluarkan sepatah kata, perempuan tua itu berseru, "Niki karung-karung beras, niki diunggahake." Maksudnya begini, ini karung-karung berasnya, dinaikkan. Rupanya sang penjual beras yang tak mengenal wajah Sri Sultan mengira beliau ini sopir angkutan beras yang biasa membawa para pedagang ke pasar Keranggan di wilayah kota Yogyakarta. Tanpa banyak bicara, Sri Sultan pun mengangkat 2 karung besar beras ke bagian belakang kendaraannya. Sementara itu, sang penjual beras tanpa meminta izin menaiki jeep dan duduk di samping Sri Sultan. Sepanjang jalan mereka ngobrol dengan akrabnya hingga sampai di tujuan. Tanpa diperintah, Sri Sultan pun keluar dari mobilnya dan dengan tangkas menurunkan karung-karung tersebut. Begitu selesai, penjual beras itu lantas merogoh kemben uangnya dan mengeluarkan uang lembaran dan disodorkan ke Sri Sultan. Lelaki ramah itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Disikapi seperti itu, alih-alih berterima kasih, sang penjual beras malah ngomel-ngomel. Dikiranya sang sopir nggak mau menerima ongkos karena jumlah uangnya yang kurang. Dengan sabar, Sri Sultan mengatakan, "Pun boten usah Mbak Yung." Artinya, nggak usah bayar Mbak. Tanpa banyak bicara, beliau lantas memacu jeepnya. Kendaraan Sri Sultan pun sudah berlalu. Namun perempuan itu tetap saja mengomel. Tanpa disadarinya, sudah lama perilakunya disaksikan banyak orang yang ada di sekitarnya. Seorang polisi lantas menghampiri penjual beras itu dan memberitahu jika sopir yang baru diomelinya itu adalah Raja Yogyakarta. Bukan main kagetnya penjual beras itu, bahkan saking kagetnya dia lantas terhuyung-huyung dan jatuh pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit Bethesda. Dia merasa telah bersikap kurang ajar kepada rajanya sendiri. Mirip ya dengan kisah Natal. Natal adalah berita bahagia, tapi juga tragis karena dunia tidak mengenal sang firman yang jadi manusia. Dunia tidak mengenal sang pencipta mereka. Palungan bukanlah pilihan bagi seorang ibu yang menginginkan anaknya dilahirkan secara layak di tempat yang layak. Tapi karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan yang penuh sesak dengan orang-orang yang datang karena sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Augustus. Tidak adakah yang berbaik hati memberikan satu ruangan saja buat seorang ibu yang sedang bersusah payah berjalan tertatih-tatih karena usia kandungannya yang besar? Tidak ada. Bukan hanya itu saja, Herodes penguasa saat itu mengejar Yesus untuk dibunuh. Tuhan bersama mamanya dilarikan oleh Yusuf ayahnya ke Mesir untuk menghindari pembunuhan Herodes. Dunia menolak Kristus, dunia mengolok Kristus, dunia menghina Kristus karena dunia tidak mengenalnya. Kelak dunia akan melihat Kristus datang dalam kemuliaannya sebagai hakim di atas segala hakim. Dia pasti datang kembali. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Amin. Kalau kamu punya cukup makanan di kulkasmu, punya cukup baju di lemarimu, dan ada tempat untuk membaringkan tubuhmu di malam hari, kamu lebih kaya dari 75% orang di dunia. Kalau kamu punya uang di dompetmu dan bisa digunakan untuk membeli apa saja yang kamu suka, atau bisa pergi kemana saja yang kamu inginkan, kamu termasuk 18% teratas orang kaya di dunia. Kalau kamu masih bisa bernafas saat ini dan menikmati kesehatan dan tidak berbaring sakit,
kamu lebih diberkati dari jutaan orang yang meninggal minggu ini di rumah sakit. Kalau kamu bisa mendengar dan membaca tulisan di video ini, kamu lebih beruntung dari 3 miliar manusia di dunia yang tidak bisa melihat dan tidak bisa membaca. Hidup bukanlah untuk berkeluh kesah atas penderitaan dan masalah kita, tetapi untuk mencari ribuan alasan untuk bersyukur dan berterima kasih atas kebahagiaan yang bisa kita nikmati. Have a good life. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya
Percayalah, di dalam setiap kesulitan tersimpan sebuah kesempatan. Di setiap musibah terdapat sebuah anugerah. Batu besar yang awalnya terlihat seperti kendala yang harus dihadapi, ternyata itu adalah sebuah anugerah yang nantinya kamu syukuri. Mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin bisa bersyukur saat menghadapi kesulitan? Bagaimana mungkin sebuah tantangan bisa menjadi kesempatan? Sebenarnya semua itu tergantung dari tindakan yang kamu tunjukkan. Kalau seumur hidup kamu selalu mengabaikan, ya hal itu nggak akan pernah bisa berubah menjadi sebuah anugerah. Kalau kamu hanya komplain dan marah-marah, tentu saja kondisi tidak akan pernah berubah. Tapi hasilnya akan berbeda kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya saat ini juga. Itulah awal untuk mengubah kesulitan atau tantangan yang ada menjadi berkat dan bermanfaat bagi kamu dan orang lain tentunya. Dan ingat, selalu ada hadiah menanti untuk kamu yang berusaha sepenuh hati. Cocok dengan firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Mungkin kondisiku lagi nggak baik, tapi Tuhan, aku akan tetap berkata, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang sudah mati menyelamatkan aku. Engkau Tuhan yang sudah disalib untuk menebus hidupku. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Tuhanlah kekuatanku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal.